Novel Kansa karya Cawica, episode 42, Jati Diri Tian. Tolong bantu saya Tuan Saka, saya mohon, anak saya sedang berada dalam situasi yang tak baik. Christian telah menjualnya menjadi wanita malam, kata Hanafi memelas pada Saka. Saya bukan lagi orang tuanya, semenjak kejadian itu, saya sudah tak mau tahu lagi tentangnya. Dia adalah anak yang sulit diatur. Kejadian apa Tuan? Ceritakan pada kami, kata Insa dengan penasaran pada Saka. Dia sudah seperti anak iblis, segala perilakunya tak pantas dikatakan sebagai manusia. Anda tak akan tega untuk mendengarnya. Jika memang begitu, kenapa Anda tak melaporkannya pada polisi? Tanya Insa penasaran. Saya sudah mencoba berkali-kali, tapi dia selalu lolos dengan menghilangkan segala jejak ataupun menyuap polisi itu. Dan pada akhirnya, jika dia tahu saya yang melapor, saya akan menanggung akibatnya. Dia akan menyiksa saya dengan semua anak buahnya. Ini juga akibat dari segala kejahatannya, kata Saka sambil menepuk-nepuk kakinya. Jadi Tian yang membuat Anda lumpuh, kata Insa dengan ekspresi terkejutnya. Iya Nyonya, dan saya tak pernah lagi mengurusinya semenjak hari itu. Saya kecewa, sakit hati, serta hancur karena menerima sikap kasar dari anak saya sendiri yang sudah saya besarkan selama ini. Saka mulai menitikkan air mata. Dia pun menceritakan kejadian beberapa tahun silam yang membuat kakinya lumpuh seumur hidup. Waktu itu Saka selaku pemilik Resto 99 masih sering mengunjungi restonya untuk melihat perkembangannya, karena dia sedang melatih Tian untuk menjadi pemimpin resto tersebut. Saka ingin beristirahat dari pekerjaannya karena usianya yang sudah mulai menua. Dia ingin anak satu-satunya yang dia miliki mewarisi usahanya. Suatu hari ketika Saka baru saja sampai ke restonya, dia mendapati Tian dan teman-temannya tengah melecehkan seorang wanita. Mereka bahkan tak segan menggodainya di depan para pengunjung resto. Merasa semua perbuatannya sangat tak pantas, Saka pun menegur Tian. Tian yang merasa malu karena teguran ayahnya, dia malah marah-marah dan tak terima dengan segala nasihatnya. Saka bahkan diusir dari restonya sendiri. Saka pun marah dan tak mengunjungi atau bertanya apapun pada Tian. Sedangkan Tian sendiri juga tak pulang beberapa hari setelahnya. 1 minggu setelah itu, ada sepasang orang tua yang datang pada Saka. Mereka menanyakan perihal keberadaan anaknya pada Saka. Mereka bilang, terakhir kali mereka tahu bahwa anaknya pergi bersama Tian. Atas laporan itu, Saka mencari anak perempuan yang dimaksud, dan Saka menemukannya dalam keadaan lemah di dalam sebuah ruangan restonya. Gadis itu mengatakan dia berada di sana karena menolak ajakan Tian untuk berhubungan badan. Tian yang marah dan tak terima pun malah menyekapnya di dalam resto dan menggilirnya dengan teman-temannya setiap malam. Sudah 3 hari, gadis itu berada di sana dan Tian hanya memberinya makan 1 kali per hari. Saat itu juga, Saka membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saka yang tak ingin Tian masuk penjara di usia yang masih muda, dia lantas memberikan tebusan uang damai kepada pihak orang tua gadis itu dan membungkam mereka untuk tidak melapor Tian pada polisi. Saka bersedia menanggung seluruh biaya kehidupan gadis itu sampai dia menikah nanti. Saka sendiri marah besar kepada Tian. Dia mencabut segala fasilitas yang sudah diberikan pada Tian, hingga Tian tak dapat berfoya-foya dan berbuat kenakalan lagi. Saka ingin membuat Tian jera dengan perilakunya, tapi Saka salah. Setelah urusan tentang gadis itu selesai, malah banyak berdatangan para orang tua yang menanyakan anak gadisnya pada Saka dan Christian. Memang dalang dari hilangnya banyak gadis di kota tersebut. Tian menjerat gadis-gadis itu dengan ketampanannya, lalu menyekap dan memaksa mereka bekerja menjadi wanita malam. Dari situlah Tian bisa mendapatkan uang dan kekayaan meski ayahnya tak pernah memberinya uang. Puncak kemarahan Saka terjadi di beberapa tahun silam saat Saka menemukan kembali seorang gadis tengah tergeletak bersimbah darah dan tak bernyawa di ruangan privat Resto 99. Jasad gadis itu bahkan sudah mengeluarkan bau busuk. Saat itu juga Saka mencari keberadaan Tian yang ternyata tengah berada di belakang resto itu bersama teman-temannya, tengah mengubur jasad seorang gadis lain dengan tertawa-tawa senang tanpa adanya rasa takut atau rasa bersalah sama sekali.
Sudah habis kesabaran Saka melihat kelakuan biadab Tian. Ternyata selama ini gadis-gadis di kota hilang karena ulah anaknya sendiri. Saka pun menyeret Tian, memarahinya, juga menghajarnya habis-habisan, melampiaskan segala kemarahannya di sana. Tian sampai dibuat babak belur, sementara teman-temannya tak berani menolongnya. Mereka hanya diam, melihat segala kejadian itu. Selesai melampiaskan segala kekesalannya, Saka pun pulang dengan perasaan hancur. Dia ingin melaporkan Tian pada polisi, tak peduli lagi dengan masa depannya. Tapi malam itu, Saka didatangi oleh Tian beserta teman-temannya di rumah. Mereka semua menghajar Saka secara bersamaan atas perintah dari Tian. Bahkan Tian sendiri yang menghancurkan kedua tulang kaki ayahnya hingga remuk dengan menggunakan sebuah batu besar. Tian mengatakan dengan lantang, dia melakukan itu semua karena kesal dengan ayahnya yang selalu ikut campur dengan urusannya. Dengan membuat kaki ayahnya lumpuh, maka Tian bisa dengan bebas melakukan apapun sesukanya tanpa ada yang melarang. Saka juga dibawa ke sebuah rumah yang cukup jauh dari kota. Tian menyembunyikan Saka dari keramaian agar dia tak mengetahui lagi segala kelakuannya. Sejak saat itu, Saka tak pernah kemanapun. Dia hanya ditemani oleh seorang pelayan yang sudah cukup tua untuk merawatnya yang sudah lumpuh. Istrinya sendiri sudah meninggal saat Tian masih kecil karena sebuah kecelakaan. Dan ini adalah kali pertama Saka didatangi oleh orang tua seorang gadis yang mencari keberadaan anak mereka. Setelah sekian lama, Saka menghilang. Baru kali ini ada seorang yang mengetahui keberadaannya lagi. Selepas Saka bercerita, Insa pun juga bercerita tentang keadaan Kansa yang telah digambarkan oleh Will. Maaf Nyonya, saya benar-benar tak mengetahui perihal Tian sama sekali. Sejak kejadian itu, Tian tak pernah lagi muncul di hadapan saya, dan saya pun sudah tak peduli lagi dengannya. Saya juga tak mengetahui bahwa dia mempunyai villa privat sekarang. Saya sudah benar-benar tak memiliki apapun sekarang. Semua aset yang saya punya sudah berpindah tangan. Kini semua atas nama Tian. Saya sudah dianggap mati olehnya. Maafkan saya tak bisa membantu apapun, karena saya memang tak mengetahui apapun tentangnya lagi, kata Saka panjang lebar, dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Mendengar semua pernyataan dari Saka, baik Insa maupun Hanafi dibuat bergidik ngeri, karena mengetahui segala kejahatan Tian. Dan mereka juga mengetahui fakta, mereka berhadapan dengan penjahat yang cukup handal dan berbahaya dalam melakukan segala perbuatannya. Tian sangat hati-hati dan teliti, sampai-sampai pihak polisi tak pernah mencium jejak kejahatannya. Bersambung.